semangat anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Tentunya luar biasa ya, diberi kesehatan oleh Tuhan meskipun dalam kondisi corona yang saat ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Sebagai bukti bahwa kita bisa bertemu lagi meskipun tidak melalui tatap muka tetapi melalui online, kita bisa bertemu kembali. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang materi yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Baik, anak-anakku, kita sekarang akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Di sini kita akan mengupas tentang pengertian iklan, slogan, poster, tujuannya, ciri-ciri bahasa, syarat, demikian juga jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Nah, saat ini kita bahas satu persatu ya anak-anak. Sekarang kita mulai di iklan dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menemui iklan baik melalui televisi, koran, internet, maupun spanduk. Nah, sekarang pengertian iklan. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk dan mendorong khalayak ramai agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yang pertama yaitu memberitahu informasi kepada masyarakat. Yang kedua, meyakinkan masyarakat tentang kebenaran suatu produk. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi masyarakat supaya membeli suatu produk. Kemudian ciri-ciri bahasa iklan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Kemudian mudah dimengerti dan diingat masyarakat, lalu pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif, lalu yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Nah, syarat iklan diantaranya yaitu iklan harus bersifat objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, menarik perhatian banyak orang, dan yang terakhir yaitu tidak merendahkan atau menghina produk lain. Lalu ciri-ciri iklan berdasarkan isi ada 3. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan pengumuman. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga. Dan yang terakhir iklan pelayanan masyarakat. Pengertian dari iklan pemberitahuan atau pengumuman yaitu merupakan iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak melalui sebuah informasi atau pemberitahuan tertentu. Kemudian iklan perniagaan yaitu merupakan iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa kepada khalayak lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu iklan layanan masyarakat, merupakan iklan yang bertujuan untuk memberitakan penjelasan dan pencerahan mengenai sesuatu hal kepada masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis iklan, contohnya yaitu iklan pengumuman, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Jenis-jenis iklan berdasarkan media ada 2, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak merupakan jenis iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak. Contoh dari media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, dan buletin. Lalu iklan elektronik merupakan jenis iklan yang menggunakan media elektronik. Nah, contoh dari media elektronik yaitu televisi, radio, dan internet. Kemudian di sini ada
Jenis-jenis iklan berdasarkan luas areanya. Iklan cetak dibagi menjadi 3, yaitu iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang berbagai iklan dari mulai pengertian sampai ke jenis-jenisnya. Sekarang kita menginjak tentang slogan. Pengertian slogan adalah kalimat atau kata-kata yang relatif pendek yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Ciri-ciri slogan yaitu 1. Biasanya berupa perkataan yang mudah diingat dan menarik. Yang kedua, bisa berupa klausa, frase, kalimat, maupun moto. Yang ketiga yaitu bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Tujuan. Nah, tujuannya slogan itu hampir mirip dengan teks iklan. Tujuan slogan yang biasanya kita lihat adalah menyadarkan masyarakat, menyampaikan informasi, menghimbau orang lain, mempengaruhi orang lain, dan memotivasi orang lain. Macam-macam slogan beserta contohnya. Yang pertama yaitu tentang slogan pendidikan. Sebagai pelajar, biasanya kita melihatnya menempel di dinding sekolah, mading kelas, bahkan di toilet terkadang terdapat kalimat pendek yang menempel. Slogan pendidikan yaitu mendorong dan memotivasi pelajar agar tambah giat menuntut ilmu dan menaati peraturan. Lalu contohnya bagaimana untuk slogan pendidikan? Contohnya yaitu buku adalah jendela dunia, mari gemar membaca. Contoh berikutnya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Muda menanam, tua memanen. Contoh yang terakhir yaitu belajar yang tekun agar tua tak melamun. Kemudian yang kedua yaitu slogan kesehatan. Kalimat pendek dengan tema kesehatan biasanya sering ditemui di rumah sakit, puskesmas, atau di pinggir jalan. Tujuannya mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan mengingatkan tentang pentingnya kesehatan. Lalu contohnya bagaimana tentang slogan kesehatan? Tidak lain yaitu yang pertama, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kekayaan itu penting, tapi kesehatan jauh lebih penting. Sehat itu kita yang ciptakan. Sehat itu nikmat. Contoh yang terakhir, hidup sehat tanpa narkoba. Yang ketiga yaitu slogan lingkungan. Dalam lingkungan masyarakat sekitar, tak jarang juga ditemui kalimat pendek unik yang biasanya bertemu kebersihan dan alam. Biasanya sering ditemui di sekitar tempat pembuangan sampah, baliho, pinggir jalan, dan tempat lain. Tujuannya biasanya mengajak masyarakat untuk menjaga dan mencintai lingkungan sekitar, karena dampaknya juga akan terasa kepada mereka. Lalu contohnya bagaimana? Nah, contoh dari slogan lingkungan adalah yang pertama, kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, menjaga lingkungan sama dengan menjaga kesehatan. Lanjut, lingkungan yang kotor menciptakan bibit penyakit. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan contoh yang terakhir ialah ingatlah bahwa tiada pohon, tiada kehidupan. Lalu yang keempat yaitu slogan produk atau iklan.
Iklan juga tak jarang menambahkan slogan pada saat promosinya untuk membedakan iklan tersebut dengan iklan yang lain. Contohnya bagaimana slogan produk? Nah, contoh slogan produk yaitu yang pertama, KFC jagonya ayam. KFC Finger Linking Good. Yang ketiga, Pizza Hut Good Friends Great Pizza. Teh Rio asli segarnya. Contoh yang terakhir, Buah Vita khas Nusantara. Nah, ini adalah contoh gambarnya, anak-anak. Baiklah, kita sudah membahas dua teks, yaitu teks iklan dan teks slogan. Nah, sekarang kita menginjak pada pengertian poster. Poster merupakan salah satu karya seni dua dimensi yang berisi gambar disertai tulisan dan dibuat semenarik mungkin. Poster juga sering digunakan sebagai media untuk penyampaian sebuah informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan media ini bisa memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang ingin disampaikan. Biasanya media ini ditempelkan di tempat yang bisa dilihat dan mudah untuk dibaca setiap orang yang melewatinya. Lalu fungsi poster. Media ini berfungsi untuk memudahkan seseorang menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak umum. Dikarenakan desainnya yang dibuat semenarik mungkin dengan warna yang banyak membuat setiap orang tertarik untuk melihat dan membacanya. Sehingga dengan begitu informasi akan tersampaikan dengan baik tanpa menyinggung ataupun membuat pembaca bosan. Tujuan pembuatan poster yaitu poster sendiri bertujuan untuk memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan untuk khalayak umum. Tentu saja dengan kata yang singkat namun jelas bisa memudahkan setiap orang dalam memahami informasi yang ingin disampaikan oleh si pembuat poster. Selain itu, biasanya poster juga berisi ajakan dan dibuat semenarik mungkin untuk menghindari pembaca merasa bosan dalam memahami maksud dari media tersebut. Sehingga dengan tujuan inilah poster menjadi pilihan tepat yang saat ini sering digunakan untuk kebutuhan penyaluran informasi sebagai organisasi ataupun perusahaan. Ciri-ciri poster ada 4. Yang pertama yaitu memiliki beragam warna yang mencolok. Warna yang mencolok pada poster membuat desain menjadi lebih menarik ketika dilihat oleh pembaca. Sehingga dengan begitu kalimat yang berisi informasi juga akan tersampaikan dengan baik. Selain itu, warna juga berguna untuk memperjelas atau mempertegas suatu pesan yang ingin disampaikan. Lalu ciri yang kedua yaitu dibuat dengan kalimat singkat. Biasanya poster memang didukung dengan sebuah kalimat singkat yang berisi informasi ataupun pesan kepada setiap pembaca. Hal ini dikarenakan kalimat yang terlalu panjang akan membuat pembaca mudah bosan dan kesulitan memahami informasi tersebut. Sehingga dengan adanya poster, pembaca bisa mudah memahami pesan yang hendak disampaikan dengan kalimat singkat dan jelas. Lalu ciri yang ketiga yaitu disertai gambar yang menarik. Selain tulisan yang dibuat semenarik mungkin, poster juga harus disisipi gambar yang berkaitan dengan informasi yang hendak disampaikan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari kalimat dalam poster tersebut. Selain itu, gambar juga menambah daya tarik untuk setiap orang yang melihat dan membaca poster tersebut. Lalu yang terakhir yaitu dipasang di tempat ramai. Ciri ini sesuai dengan pengertian poster yang merupakan media untuk penyampaian informasi kepada khalayak umum.
Hal ini dikarenakan untuk menyampaikan kepada pembaca, maka poster juga harus diletakkan di tempat yang ramai dan mudah untuk dilihat. Dengan begitu, maka setiap orang akan mudah untuk membaca informasi dalam poster tersebut. Nah, sekarang kita menginjak pada jenis-jenis poster. Jenis poster menurut isi poster ada 3, yaitu poster pelayanan masyarakat, yang kedua poster kegiatan, dan yang ketiga yaitu poster pendidikan. Poster pelayanan masyarakat berisi himbauan dan layanan untuk masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Isi dalam poster ini harus singkat, padat, jelas, dan isi harus menarik minat khalayak. Bahan yang dibuat untuk poster tidak mudah rusak dan sobek, dan ukuran poster harus menyesuaikan tempatnya. Lalu, yang kedua yaitu pengertian yang kedua tentang poster kegiatan. Merupakan poster yang menjelaskan tentang suatu kegiatan atau pagelaran seni yang akan dilaksanakan di suatu tempat yang telah ditentukan. Bahasa yang digunakan memiliki kesan membujuk, sehingga setiap orang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Desain dibuat semenarik mungkin dengan gambar yang mewakili isi kegiatan. Lalu yang ketiga yaitu poster pendidikan, berisi tentang informasi atau pemberitahuan yang berkaitan tentang pendidikan. Media ini dijadikan sebagai sarana untuk sosialisasi tentang program pendidikan terbaru kepada peserta didik. Poster ini terkesan lebih sederhana dan tidak memuat banyak hiasan, gambar yang ramai, agar hal ini bertujuan untuk memaksimalkan informasi dapat tersampaikan dengan baik pada setiap orang yang membaca. Nah, contoh dari jenis-jenis poster yaitu bisa kalian lihat gambar tersebut memiliki atau memiliki pengertian seni musik. Lalu gambar berikutnya yaitu memiliki pengertian tentang globalisasi. Gambar selanjutnya yaitu memiliki pengertian tentang limbah. Dan contoh yang terakhir yaitu memiliki pengertian tentang sejarah. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran tentang teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Nah, dari ketiga teks ini kita sudah pelajari semuanya. Harapan saya kalian bisa memahami, mengerti, sehingga pada saat nanti kalian mendapatkan tugas-tugas, kalian bisa mengerjakan dengan baik, dengan tepat waktu. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati.